Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus, Pater Julius Jacinto bersama manajemen yayasan. Yang saya hormati Pater Rektor Unwira, Pater Dr. Philip Pule bersama manajemen Unwira, para wakil rektor, para dekan, para kepala lembaga lingkup Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, para ketua program studi, kepala biro, para mahasiswa, dan para alumni yang hari ini bergabung dalam webinar dalam rangka memperingati 39 tahun lahirnya Unwira. Pada kesempatan yang pertama, sebagai suatu bentuk kebiasaan baik di kampus dulu maupun di Lembata sejak lebih kurang 4 tahun terakhir ini, dalam setiap sesi pertemuan saya selalu mengawali dengan yel-yel. Karena itu pada kesempatan webinar hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan sabda Unwira telah mengubah hidup kami, kita awali dengan yel-yel. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya luar biasa. Kalau saya bilang Unwira hebat, jawaban kamilah orangnya. Kita coba ya. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Unwira hebat, kamilah orangnya. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yang memberikan berkat baik pakaian maupun saya dan keluarga teristimewa mendampingi saya saat pelantikan tanggal 16 September 2021 yang lalu. Terima kasih banyak. Dan hari ini saya coba mengangkat permenungan saya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi permenungan seluruh alumni Unwira. Sabda Unwira telah mengubah hidup kami. Selamat merayakan 39 tahun lahirnya Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dan kita song-song datangnya Pancabindu di 2022 dan emas di tahun 2032. Hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio. Doa kita hari ini adalah, masa laluku ya Tuhan di dalam kerahiman-Mu, masa kiniku dalam kasih-Mu, dan masa depanku di dalam penyertaan-Mu. Kita serahkan masa lalu Unwira dalam kerahiman Tuhan, dan masa kini Unwira dalam kasih-Nya, dan masa depannya Unwira di dalam penyertaan Tuhan. SPD, Pater Hendrik Molantokan SPD, Pater Yan Milyang SPD, Pater Yohanes Dewi SPD. Tidak lupa Suster Teresela CB, Budiasi Lestariati, dan Dr. Andis Apoli Bala. Semoga
jiwa mereka dan semua yang lainnya berdiam dalam damai dan mendoakan gembira dari surganya. Amin. Pater Rektor, Pater Ketua Yayasan, para peserta webinar sekalian yang saya kasihi. Hari ini kita berada di usia 39 tahun. Masa lalu dan masa kini telah banyak dialami dan didiskusikan, baik itu oleh Pater Rektor, oleh Romo Dr. Octavianus Naif PR, oleh Dr. M.E. Perseveranda, Sarjana Ekonomi Magister Sains, oleh Insinyur Rani Henrikus MT, oleh Yosef Andreas Gual, Esos MA, juga itu dari kemarin dan hari ini oleh Bruder Yohanes Arman SPD SHMA, adinda saya Dr. Maximus Taek MSI, kerang saya Dr. Christophorus Jawajong MPD. Mereka semua dari kemarin dan hari ini telah berbicara tentang gembira masa lalu dan masa kini. Saya tidak mengulangi apa yang sudah mereka sampaikan, dan saya mengajak kita semua untuk berbicara tentang gembira di masa yang akan datang. Gembira menyongsong usia 40 tahun depan, era 4.0, bahkan hari emas 2032. Saat itu kita sudah memasuki era 5.0. Kalau tahun depan kita merayakan usia 40 tahun, maka sering dikatakan kehidupan manusia dan juga institusinya biasanya dimulai pada usia 40 tahun. Di usia ini semua kita semua, dan tentunya institusi yang kita kasihi, kita sayangi, kita banggakan, mencapai yang pertama, puncak kepercayaan diri yang tinggi. Di usia 40 tahun itu orang punya rasa percaya diri yang luar biasa. Pertanyaannya, ya Pendekar, apakah hari ini sudah mempersiapkan dan menatap masa esok dengan rasa percaya diri yang tinggi atau belum? Manajemen gembira, Pater Rektor dan seluruh jajarannya, apakah di usia 39 tahun dan besok 40 tahun sudahkah kita punya rasa percaya diri yang tinggi terhadap lembaga dan seluruh manajemennya? Rekan-rekan dosen dan pegawai, apakah kita punya rasa percaya diri yang tinggi akan kehidupan kita dan lembaga kita, akan anak-anak kita dan akan alumni kita? Para mahasiswa, apakah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi terhadap dirinya, terhadap lembaganya, dan rasa percaya diri yang tinggi terhadap masa depannya? Dan calon mahasiswa, apakah mereka punya rasa percaya diri terhadap lembaga Unika yang sebentar lagi akan mereka jadikan sebagai kampus merdeka, kampus yang menghantarkan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik? Dan masyarakat umum, apakah ada rasa percaya diri yang tinggi dari masyarakat umum kepada lembaga kita, gembira, para dosennya, para pegawainya, untuk sebentar lagi mereka bisa mengirim anak-anaknya untuk kuliah di sana? Teknologi yang memadai untuk tempat para mahasiswa menimba ilmu di sana. Stabilitas inilah yang perlu kita persiapkan di usia 40
39 tahun hari ini dan menjelang 40 tahun, bahkan usia emas nantinya. Pater Yul, Ketua Yayasan, Pater Felix, Rektor, dan teman-teman di Wakil Rektor, Dekan, adik-adik mahasiswa, dan para alumni sekalian di mana saja berada. Sabda Umbira itu telah mengubah hidup kita. Pertanyaannya, benarkah itu? Semuanya memang bermula dari sabda. Kalau orang Lamholot, semuanya bermula dari koda. Koda itu sama dengan sabda. Orang Lamholot itu dia lahir karena sabda. Dia hidup baik itu karena sabda. Dia kawin juga karena sabda. Dia kemudian melahirkan generasi juga karena sabda atau koda. Bahkan sampai dia mati juga karena sabda. Dan saya yakin Unika telah bersabda untuk banyak hal. Karena Umbira tidak pernah mewariskan harta material. Semua orang berbondong-bondong ke Umbira karena ingin mendapatkan, memiliki hidup yang berkelimpahan di kemudian hari, bukan hari ini. Bagi para mahasiswa, mereka mau masuk ke Umbira karena ingin suatu waktu nanti memiliki hidup yang berkelimpahan. Apa yang berkelimpahan? Yang pertama, berlimpah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Karena tugas Umbira adalah mentransfer ilmu pengetahuan, mentransfer teknologi, mentransfer seni dan budaya kepada anak didik. Dan yang kedua, kekayaan spiritual, berlimpah spiritualitas, hati yang penuh kasih, hati yang mengasihi. Unika membekali soft skill ini kepada seluruh anak didiknya selama berada di kampus Merdeka. Mereka telah belajar secara merdeka dan pada akhirnya para alumni hari ini menikmati hidup secara berkelimpahan. Hitam, Abean Abu Tips. Dan hidup yang berkelimpahan itu hari ini adalah mereka dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, mereka dipenuhi dengan teknologi, mereka dipenuhi dengan seni dan budaya. Nilai-nilai ini yang hidup dan berkembang, nilai-nilai spiritualitas ini hidup dan berkembang di dalam diri setiap alumninya sampai dengan hari ini. Pak Rektor dan semua peserta sekalian, pertanyaannya, dari mana kelimpahan itu? Dari mana datangnya Uksitam Habean Abundantius itu? Uksitam Habean Abundantius itu berada di ujung sana, ada di hilirnya. Tetapi hulunya dimulai dari mana? Inilah yang menjadi tugas panjang Umbira. Saya mengutip seorang pendeta, namanya Dalai Lama, pendeta Buddha, yang mengatakan begini: peliharalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menuntun perkataanmu. Peliharalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menuntun perbuatanmu. Peliharalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menuntun kebiasaanmu. Peliharalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menuntun kebudayaanmu. Peliharalah kebudayaanmu, karena kebudayaanmu akan menuntun karaktermu. Peliharalah karaktermu,
karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Pater Rektor, Pater Ketua Yayasan, dan Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam webinar hari ini yang saya kasihi. Ujung dari tugas Unwira adalah menghasilkan generasi yang berkarakter Katolik. Ini mau tidak mau, tidak bisa tidak. Menghasilkan generasi yang berkarakter Katolik. Kalau nama bilang, sebelum nasib itu ditentukan, Anda harus punya karakter. Sebelum punya karakter, Anda harus punya kebudayaan. Sebelum punya kebudayaan yang baik, Anda harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik harus bermula dari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan-pekerjaan yang baik mesti bermula dari perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik bermula dari pikiran yang baik. Nah, tugas Unwira sekali lagi menghasilkan generasi yang berkarakter Katolik. 2 kali mengalami menjadi kelinci percobaan. Saya angkatan pertama. Waktu tamat, Pater Embuiru minta saya langsung lanjut S2. Pater memberkati saya. Saya bilang, Pater berkati saya sebelum saya jalan. Ya, dan beliau memberitahu kepada saya, kau jadi kelinci percobaan. Apakah benar dosen-dosenmu mengajarkan di sini? Itu nanti kau dapatkan juga di S2. Saya dengan Pak Edwardus Sena, sekarang sudah doktor dan ada di Atmajaya. Kami dua masuk di Unhas karena dipaksa oleh Pater Rektor waktu itu, Pater Embuiru. Ya. Dan ternyata dari seluruh mahasiswa angkatan Unhas, ya, statistik yang dapat nilai 100 itu adalah dari Unwira. Saya dengan Pak Edu Hena. Luar biasa. Berarti apa yang diajarkan oleh dosen-dosen di Unwira itu benar. Benar dari segi keilmuan. Happy-happynya di Nippon Koi. Saya lagi happy karena semua fasilitas lengkap. Ya, dengan honor LSM yang tinggi dibandingkan dengan Unwira, saya happy sekali waktu itu. Tapi ketika ada pilihan untuk kuliah S3, istri saya bilang rebutlah itu karena kesempatan datang cuma 1 kali. Dan saya lagi-lagi menjadi kelinci percobaan untuk alumni Unwira, untuk doktornya. Dan ternyata saya bisa. Berarti Unwira mengajarkan kebenaran. Kebenaran yang ada di Alkitab, kebenaran yang ada di ilmu pengetahuan, kebenaran yang ada di kearifan lokal. Dan itu kami bawa sebagai bekal kami. Dan kami sukses menjadi kelinci percobaan. Pater John selalu yang setia mendoakan.
Romo John Subari. Ya. Ya, terharu melihat semuanya.